Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang seorang artis cantik asal Cina yang pernah viral dibilang mirip sama Jisoo Blackpink, yaitu Tang Wei. Kalau kalian suka nonton iklan di YouTube, belakangan ini dia juga sering banget muncul di iklan yang ini nih. Tang Wei lahir pada tanggal 7 Oktober 1979 di Wenzhou, Cina. Ayahnya merupakan seorang pelukis, sedangkan ibunya adalah seorang artis opera. Mengikuti jejak seni kedua orang tuanya, semasa SMA Tang Wei mempelajari kesenian, lalu kemudian bekerja sebagai model. Semasa SMA, dia satu sekolah sama seorang aktor bernama Chu Yichen. Di tahun 1997 keduanya mulai pacaran. Setelah lulus SMA, mereka kemudian pindah ke Beijing waktu Chu Yichen keterima di The Central Academy of Drama. Tang Wei juga mencoba masuk ke jurusan akting di The Central Academy of Drama, namun gagal sebanyak 3 kali. Di tahun 1998, dia sempat menjadi cameo di serial televisi berjudul Chinese Female Football. Setelah mencoba untuk keempat kalinya, di tahun 2000 dia berhasil diterima di jurusan penyutradaraan. Sayangnya baru aja satu kampus, si Tang Wei sama Chu Yichen malah putus. Saat kuliah dia berpartisipasi di drama teater berjudul A Dream Like a Dream. Penampilannya di drama teater ini berhasil mendapatkan apresiasi dari produser Yuan Hong dan sutradara Stan Lai. Di tahun 2004, Tang Wei lolos sebagai finalis Miss Universe Cina. Dia memenangkan posisi kelima. Di tahun yang sama, dia membintangi serial televisi berjudul Police Woman Swallow dan drama teater berjudul Che Guevara. Waktu main di Police Woman Swallow, ternyata dia cinlok sama lawan mainnya yang bernama Tian Yi. Keduanya kemudian pacaran selama 3 tahun ke depan. Selanjutnya Tang Wei terus membintangi banyak banget serial televisi, seperti Son and Daughter of the Red Cross, Brother Brother, Living Front Street, Born in the 60, dan lainnya. Di tahun 2007, Tang Wei memperoleh ketenaran yang lebih luas setelah membintangi film Last Caution. Last Caution merupakan film yang diangkat dari novel karya Ellen Chang di tahun 1979. Ceritanya berkisah tentang peristiwa yang terjadi selama pendudukan Jepang di Shanghai, yaitu kegagalan seorang perempuan cantik yang menjadi mata-mata Cina untuk menghabisi seorang kolaborator Jepang. Kabarnya untuk mendapatkan peran di film ini, di tahun 2006, Tang Wei harus bersaing dengan 10.000 kandidat lainnya. Bisa dibilang hasil yang diraih film ini sangat memuaskan, baik untuk filmnya maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Secara penghasilan, film ini berhasil meraup sekitar 67 juta US dollar untuk penayangannya di seluruh dunia. Di acara penghargaan Golden Horse Award ke-44, film ini juga berhasil memenangkan 8 kategori sekaligus, seperti film terbaik, sutradara terbaik, dan lainnya. Tang Wei sendiri menang untuk kategori pemain baru terbaik. Sayangnya daripada melihat jalan cerita maupun akting para pemainnya, film Last Caution lebih banyak disorot karena adanya adegan kekerasan dan seksual. Selain menjadi sangat terkenal, Tang Wei juga langsung menjadi sosok yang kontroversial. Di film ini perannya Tang Wei dianggap terlalu bersifat seksual dan bisa memberikan dampak negatif ke generasi muda. Akhirnya dia pun masuk ke daftar hitam. Kabarnya, Administrasi Radio and Television Cina memerintahkan pelarangan segala bentuk publisitas tentang Tang Wei. Akhirnya, dia jadi kesulitan mendapatkan pekerjaan apapun lagi. Semua iklannya juga dihilangkan. Kalau misalnya ada kabar dia bakal main film apa gitu, nanti pas dirilis perannya digantikan sama artis wanita lainnya. Menghadapi masalah ini, sutradara film Last Caution yaitu Ang Lee mengatakan bahwa dia sangat menyesal atas masuknya Tang Wei ke daftar hitam. Dia juga mengaku akan melakukan semua hal yang dia bisa untuk mendukung Tang Wei di masa sulit ini.
Tony Leung sebagai lawan main Tang Wei juga menyesalkan masalah ini. Menurutnya pekerjaan mereka hanyalah mengekspresikan peran mereka. Dan dia nggak nyangka seorang artis harus masuk daftar hitam karena hal ini. Selama masa ini, Tang Wei menggunakan waktunya untuk pergi ke Inggris. Di sana dia mengikuti kelas drama dan belajar bahasa Inggris. Di akhir tahun 2008, Tang Wei memperoleh status sebagai penduduk Hong Kong lewat program penerimaan migran berkualitas. Setelah beberapa tahun menghilang dari dunia hiburan, di tahun 2010 Tang Wei kembali muncul lewat film romantis berjudul Crossing Hennessy. Di film ini dia beradu akting sama Jackie Chung. Di tahun yang sama, dia muncul di film buatan Korea berjudul Late Autumn. Penampilannya di film ini memenangkan hati penonton Korea Selatan, sehingga dia menjadi orang non-Korea pertama yang berhasil memenangkan Baeksang Award kategori artis terbaik. Di tahun 2011, Tang Wei muncul di 3 film, yaitu Dragon, Speed Angel, dan The Founding a Party. Selama konferensi pers, sutradara film The Founding a Party mengatakan bahwa beberapa adegan di film akan dipotong karena terlalu panjang untuk ditayangkan di bioskop. Salah satu adegan yang mengalami pemotongan adalah adegannya Tang Wei yang memerankan sosok pasangan Mao Zedong. Menurut gosip yang beredar, cucunya Mao Zedong lah yang meminta penghapusan adegan ini karena berkaitan dengan perannya Tang Wei di film Last Caution. Namun seorang eksekutif bioskop menyangkal gosip ini. Selain mulai aktif bermain film, Tang Wei juga menjadi pengisi suara untuk film India berjudul Three Idiot. Dia juga diangkat menjadi duta brand kosmetik Jepang SK-II. Di masa ini, Tang Wei lagi pacaran sama seorang musisi bernama Chen Yuli. Sayangnya di tahun 2012, dia meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Zurich, Switzerland. Di upacara peringatan Chen Yuli, Tang Wei ketemu sama Victor Hu. Victor Hu adalah temannya Chen Yuli dan penyelenggara upacara peringatan tersebut. Keduanya kemudian pacaran, namun putus di tahun 2013. Di tahun 2013, Tang Wei kembali membintangi film komedi romantis berjudul Finding Mr. Right. Ternyata film ini membuat popularitasnya Tang Wei kembali. Penampilan Tang Wei di film ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Cina dan berhasil memperoleh kesuksesan dengan meraup sekitar 84 juta US dollar. Pada bulan Oktober di tahun yang sama, Tang Wei pacaran sama seorang sutradara film Korea bernama Kim Tae-yong. Keduanya sudah saling mengenal sejak si Tang Wei membintangi film Late Autumn di tahun 2010. Saat itu keduanya terus berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Di tahun 2014, Tang Wei muncul di film The Golden Era. Sayangnya film ini kurang berhasil di pasaran. Meskipun begitu, di pertengahan tahun yang sama Tang Wei dan Kim Tae-yong menikah. Pernikahan keduanya digelar di halaman depan rumah mendiang legenda film Swedia, Ingmar Bergman, yang terletak di sebuah pulau terpencil bernama Pulau Faro di Swedia. Kabarnya lokasi pernikahan ini adalah lokasi impian keduanya loh. Beberapa bulan setelahnya, Tang Wei dan Kim Tae-yong mengadakan pernikahan di Hong Kong yang hanya dihadiri oleh orang tua dan kerabat sebagai saksi. Menurut agensinya Tang Wei dan Kim Tae-yong saling kenal karena film. Mereka jadi teman lalu pacaran. Meskipun harus belajar bahasa asing lagi, ini adalah momen yang membahagiakan untuk mereka. Di tahun 2015, Tang Wei membintangi beberapa film, seperti Black Hat, Monster Hunt, Only You, A Tale of Tricity, dan Office. Di tahun ini, dia juga menjadi Global Brand Ambassador untuk SK-II bersama artis-artis wanita lainnya. Setelah itu dia juga menjadi duta banyak banget brand. Untuk filmnya Tang Wei yang A Tale of Tricity ini menarik loh, karena ini adalah film yang menceritakan kehidupan percintaan ayahnya Jackie Chan. Si Tang Wei berperan sebagai ibunya Jackie Chan. Sayangnya saat syuting film ini, si Tang Wei kena musibah penipuan. Saat sedang syuting, dia dan semua kru film menerima telepon penipuan. Apesnya, penipu itu berhasil membujuk Tang Wei
untuk mentransfer uang sebesar 210.000 yuan. Karena kasus ini, polisi jadi menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan penipuan yang terkait telekomunikasi. Reaksi warganet tentunya beragam, mulai dari yang simpati sampai menyebut Tang Wei naif karena bisa tertipu. Di tahun 2016, Tang Wei kembali membintangi film Finding Mr. Right kedua. Di tahun yang sama, dia juga melahirkan putri tunggalnya yang diberi nama Summer. Di tahun 2022, Tang Wei muncul di film produksi Korea berjudul Decision to Live. Waktu sesi pemotretan, dia menggunakan dress rancangan desainer yang bikin netizen bandingin dia sama Jisoo Blackpink karena kebetulan dressnya samaan. Selain dressnya samaan, wajah mereka juga agak-agak mirip. Jadinya banyak yang bilang kalau mereka itu kayak saudaraan. Sampai saat ini, bisa dibilang rumah tangganya Tang Wei adem ayem aja. Karirnya juga terus berlanjut, baik di film maupun serial televisi, diikuti dengan segudang penghargaan. Selama berkarir, dari tahun 1998 sampai sekarang, Tang Wei sudah membintangi 19 film, 9 serial televisi, dan 2 drama teater. Baru-baru ini di bulan Februari 2024, Tang Wei muncul di musik videonya IU. Di bulan Juni, dia muncul di film produksi Korea berjudul Wonderland. Selama lebih dari 10 tahun menikah, rumah tangganya Tang Wei terkadang digosipkan akan berakhir. Apalagi jika Tang Wei terlihat lebih banyak menghabiskan waktunya dengan putrinya Summer di Beijing. Namun Tang Wei berulang kali menjelaskan bahwa dia nggak akan bercerai. Menurutnya keluarga mereka sangat bahagia. Saat ini dia dan suaminya sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan merawat Summer. Sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dah.